Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melanjutkan materi tentang konsep akuntansi biaya kontemporer. Kelompok 5 yang terdiri dari Yofi Fitriani dan saya Anggun Patricia, rekan saya Alvina Damayanti dan Sasa Bila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep just in time atau JIT. Konsep just in time atau JIT adalah bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Nah, dalam menjalankan sistem produksi just in time ini diperlukan ketelitian dan merencanakan jadwal-jadwal produksi, mulai dari jadwal pembelian bahan produksi, jadwal penerimaan bahan produksi, jadwal jalannya produksi, jadwal kesiapan produk, hingga ke jadwal pengiriman barang jadi. Nah, pada umumnya perusahaan-perusahaan manufaktur modern saat ini menggunakan berbagai perangkat lunak atau software yang canggih dalam merencanakan jadwal produksi sehingga menjadi sangat efisien. Kebenaran dan ketepatan waktu pengiriman bahan-bahan produksi sangat diperlukan dalam sistem produksi just in time ini. Nah, selanjutnya perbedaan antara sistem just in time dengan sistem tradisional. Yang pertama adalah perbedaan dari sistemnya. Sistem just in time adalah menggunakan sistem tarikan, yang mana penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sedangkan sistem tradisional menggunakan sistem dorongan, yaitu sistem yang penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan dari aktivitas sebelumnya. Nah, perbedaan selanjutnya adalah sistem just in time menggunakan kontrak jangka panjang untuk pemasoknya, sedangkan untuk sistem tradisional menerapkan kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok. Nah, perbedaan selanjutnya adalah sistem just in time menggunakan sistem pemasok yang sedikit, sedangkan sistem tradisional menggunakan pemasok banyak untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Nah, perbedaan lainnya, sistem just in time keterlibatan karyawannya tinggi dan gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, sedangkan pada sistem tradisional keterlibatan karyawannya rendah dan gaya manajemennya sebagai pemberi perintah. Nah, untuk perbedaan yang terakhir adalah sistem just in time menggunakan sistem total quality control, yaitu sistem pendekatan pengendalian mutu yang mencakup sebuah usaha berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan agar tercapai kerusakan atau bebas dari kerusakan. Nah, sedangkan untuk sistem tradisional menggunakan acceptable quality level, yaitu pendekatan pengendalian mutu yang meningkatkan atau sedang terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk perbedaan selanjutnya, sistem just in time menggunakan karyawan yang berkeahlian ganda, sedangkan sistem tradisional menggunakan karyawan yang terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya. Nah, selanjutnya yaitu konsep backflash costing. Backflash costing atau backflushing adalah suatu proses cara mengumpulkan biaya produksi dengan proses produksinya yang sangat cepat atau merupakan pendekatan akuntansi yang mendekankan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Pendekatan sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan yang menerapkan JIT adalah backflash costing, yaitu suatu sistem akuntansi biaya yang menghilangkan beberapa pencatatan jurnal yang terkait dengan 4 tahapan pencatatan pembebanan biaya ke dalam produk. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang hubungan JIT dengan backflash costing. Dalam konsep backflash costing bisa diterapkan konsep just in time, yang mana konsep ini sasarannya adalah untuk meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi, seperti meminimalkan bahan baku yang sesuai konsep backflash costing. Backflash costing merupakan pendekatan akuntansi pada aliran biaya manufaktur yang dipersingkat. Ini dapat diterapkan pada JIT yang sudah matang, di mana kecepatannya begitu tinggi. Tentang analogi dasar akuntansi keuangan. Nah, pada dasarnya
ada dua metode persediaan yang berbeda yang digunakan oleh perusahaan manufaktur dalam akuntansi keuangan. Yang pertama metode perpetual dan juga metode periodik. Nah, pertama kita masuk pada metode perpetual. Pada metode perpetual ini, akun persediaan barang dagang akan didebit atas setiap pembelian barang dagang dan akan dikredit atas setiap penjualan barang dagang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan dan penurunan dalam biaya barang dagang yang ada dalam persediaan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada metode periodik. Nah, metode periodik ini agak berbeda dari metode perpetual karena pada metode periodik persediaan membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian dilakukan pada akhir periode dibuat agar saldo akhir sama dengan hasil perhitungan fisik. Pada dasarnya harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagang akan untuk periode akuntansi tersebut akan dihitung dan dicatat pada akhir periode akuntansi. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham dari materi yang kita sampaikan, maka teman-teman dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar atau di grup WA. Thank you for watching.